Hai, salam mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak mama saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal 8 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih dibangunkan pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan memampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amos pasal 8 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop ingatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan orang yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum. Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan yang telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberikan tema ibadah dan menjaga keadilan. Ibadah dan menjaga keadilan. Kalau berbicara tentang ibadah, berarti tentang persekutuan. Persekutuan di dalam gereja, persekutuan di dalam pekerjaan, persekutuan di dalam rumah tangga, dan sebagainya. Lalu bicara tentang persekutuan berarti berbicara tentang relasi. Relasi yang terjalin di dalam satu persekutuan beribadah. Jadi lebih spesifik kepada persekutuan beribadah. Ibadah ini bukan hanya ibadah di dalam gereja, ibadah di dalam rumah tangga, bukan ibadah di dalam ibadah pemuda, ibadah kaum ibu, kaum bapak, tetapi ibadah di dalam diri ketong sendiri bersama dengan Allah dan juga ketong bersama dengan sesama. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, ketong sangat tahu cerita tentang bangsa Israel, bangsa yang sangat tegar tengkuk, tapi juga bangsa yang sangat dicintai Allah. Kecintaan Allah terhadap bangsa Israel membuat relasi Allah dengan bangsa Israel sangat baik. Tetapi ternyata relasi yang baik itu tidak diimbangi dengan perilaku dari seluruh umat bangsa Israel terhadap Allah. Mereka lebih kepada menjaga, melestarikan, melindungi ritual ibadah mereka bersama-sama dengan Allah, lalu mengabaikan
tindakan dari perwujudan relasi mereka bersama-sama dengan Allah, atau ritual yang mereka jaga, ritual ibadah yang mereka jaga bersama-sama dengan Allah. Jadi hasilnya nihil. Kenapa saya bilang nihil? Karena dalam tindakan dan perilaku mereka tidak menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada Allah, walaupun ketong tahu dan ketong baca bahwa mereka melakukan ibadah mereka dengan baik. Ini sesuatu ketidakseimbangan antara apa yang dibicarakan, apa yang menjadi bentuk relasi itu tidak mampu diwujud nyatakan terhadap sesama. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kitab Amos pada saat ini, Amos memberikan begitu banyak penegasan terhadap berbagai hal yang dilalui oleh bangsa Israel pada masa itu, terlebih untuk peringatan Amos terhadap umat bangsa Israel tentang ibadah itu bukan hanya sekedar menjaga ritual peribadahan, ritual keagamaan tersebut, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun relasi dengan Allah dan sesama. Jadi relasi itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya benar-benar tertuju kepada Allah dan terus memandang kepada Allah, tetapi juga melihat Allah di dalam perwujudan orang-orang yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak mampu akan kedua hal tersebut menjadi rata dan benar-benar harus dilakukan atau diwujud nyatakan, tentu ada ketidakseimbangan di sana. Dan ketidakseimbangan itu akan menghancurkan berbagai hal yang ketong bangun dalam tanda kutip, yakni ritual ibadah dan juga relasi kita bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau ketong mewujudkan ritual keagamaan, harusnya ketong betul-betul membangun relasi dengan Allah terlebih dahulu dan diwujud nyatakan relasi itu dalam hubungan kita dengan sesama. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selain berbicara tentang ibadah atau relasi kita dengan Allah atau tentang penjagaan ritual ibadah, dalam pembacaan kita juga berbicara tentang keadilan. Benar sekali, kita dituntun untuk lebih mendalam membaca dan merenungkan akan firman ini. Di sini dikatakan bahwa ada ketidakadilan yang diterima oleh umat pada masa itu. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mempunyai latar belakang cukup atau kurang akan diinjak-injak, akan dilakukan dengan semena-mena oleh orang-orang yang lebih daripada mereka. Tentu tindakan ini bukanlah merupakan tindakan keadilan. Kenapa? Karena tidak adil bagi setiap orang menerima penindasan dari orang lain. Apalagi itu penghakiman yang di luar tindakan pengadilan negeri atau pemerintah. Kita sering sekali mengadili teman-teman yang ada di sekitar kita. Tetapi kita mau diingatkan oleh Amos, mengingatkan ketong bahwa Tuhan menyatakan murkanya untuk memberikan ketong peringatan, untuk memberikan ketong pengingat bahwa Allah akan memberikan keadilan bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang membutuhkan keadilan, Dia akan memberikan keadilan. Dia akan menyamaratakan semua kondisi setiap orang untuk mengingatkan bahwa kita adalah milik Allah. Kita tidak seharusnya melakukan tindakan kecurangan, tindakan menghina, tindakan saling menghakimi, dan sebagainya. Ialah Allah yang adil itu akan terus melindungi setiap orang yang dikatakan korban dan juga setiap orang yang bisa dikatakan sebagai pelaku. Ibadah yang seharusnya diwujud nyatakan adalah di mana relasi itu dibangun dengan
setiap orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, ras, dan sebagainya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu melakukan, menjaga, dan melestarikan hubungan relasi kita dengan Allah sebagai perwujud nyataan bagaimana kita juga mencintai Allah. Kita harus mewujud nyatakan relasi itu dengan sesama. Lalu bagaimana kita dengan sesama itu menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Tentu ini yang sulit, tapi saya senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Mama Saudara semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukannya. Jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk akan menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan cinta daripada Tuhan. Kami bersyukur kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami di dalam tugas tanggung jawab pergumulan masa muda kami Tuhan. Ada berbagai hal yang kami gumulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berharap Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan terus mencintai kami dengan berbagai cara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan seluruh teman-teman, rekan, sepelayanan, pekerjaan, suami, istri, anak-anak, orang tua, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan mencukupkan, Tuhan memampukan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.